Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nursita Setiawati dengan NIM 2019-04022 dengan dua orang rekan saya yaitu Nopi Rahmawati dengan NIM 2019-04005 dan Lutfia Sakina dengan NIM 2019-04025. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sebuah sistem informasi pendakian gunung yang dimana sistem ini dibangun untuk mempermudah para pendaki pemula ketika akan melakukan pendakian ke gunung tertentu. Sistem informasi pendakian gunung ini diberi nama Hiking, yang di dalamnya terdapat menu untuk melihat gunung yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, ada juga menu untuk mengetahui tips-tips dan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendakian, serta terdapat menu note atau catatan yang dapat digunakan untuk mencatat rencana pendakian. Sistem informasi ini dibangun menggunakan sebuah platform Android Studio dengan bahasa pemrograman XML dan Kotlin. Oke, langsung saja kita lihat sistem informasinya. Ini merupakan icon dari aplikasi Hiking kami. Kita langsung saja buka. Ini merupakan splash screen atau semacam loading gitu sebelum menampilkan halaman selanjutnya. Pada halaman ini kita dapat memasukkan username atau email, kemudian kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Di sini dapat kita lihat bahwa jika kita telah memiliki akun, kita bisa langsung memasukkan username atau email, kemudian kata sandinya, kemudian klik masuk. Akan tetapi jika kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan pendaftaran pada sistem informasi ini. Karena kita belum membuat akun, maka kita akan klik daftar. Berikut ini merupakan tampilan dari pendaftaran atau membuat akun pada sistem informasi Hiking ini. Kita langsung saja masukkan nama lengkap, Ditya Riani, dengan email ditya@gmail.com, dengan kata sandi kemudian kita klik daftar. Akan muncul tadi ya semacam message bahwa data berhasil disimpan atau data tersimpan. Tadi kita telah melakukan pendaftaran akun, pembuatan akun. Kita masukkan saja tadi Ditya Riani. Dengan kata sandi, kemudian kita langsung klik masuk. Login berhasil. Itu jika email atau username dan kata sandinya itu sama dengan yang berada di database-nya. Akan tetapi jika kita memasukkan email atau username yang tidak sesuai, misalkan kita mencoba untuk memasukkan Ditya dengan kata sandi 1, lalu kita klik masuk, maka akan tampil pesan bahwa login gagal. Selanjutnya untuk bagian halaman selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya Lutfia. Baik, terima kasih kepada Nursita. Lanjut ke bagian dashboard. Di sini dashboard terdapat nama atau username yang telah diinputkan dan ditangkap dari session yang telah dibuat sebelumnya. Dan di sini juga terdapat profil user, ada juga edit profil, change password, dan logout nanti di akhir sesi. Nah, di sini juga ada info gunung, peralatan, dan catatan saya di mana tab-tab ini atau card-card ini menggunakan yang namanya card view.
Nah, kalau kita lihat info gunung ini menggunakan item. Ada seperti item ini nanti kita gunakan nama-namanya dan dipanggil di DB Helper. Nah, di sini juga ada kayak isinya, dan konten ini menggunakan URL atau gambar langsung dari internet. Jadi kita memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengunduh atau melihat gambar-gambar tersebut. Saat kita ketikkan atau klik dari salah satu card view itu, maka akan muncul deskripsi, Google Maps, informasi seperti itu. Lalu saat kita back atau kembali, berikut juga dengan gunung-gunung yang lainnya. Kita juga bisa melihat gunung-gunung yang lainnya. Nah, ini melakukan loading karena gambar ini ditangkap melalui internet. Nah, lanjut di sini juga ada peralatan. Peralatan ini kita bisa lihat juga di sini ada seperti kita bisa lihat tenda ini apa saja deskripsinya, juga di sini ada peralatan masak, ini bisa menggunakan, dan di sini kita menggunakan yang namanya tambahan room database untuk menyimpan gambar nanti yang akan dijelaskan bagian notenya oleh Napi Rahmawati. Kepada Napi Rahmawati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan atau pada bagian card view catatan saya. Nah, catatan saya itu bisa digunakan untuk menulis rencana atau planning untuk pendakian nantinya. Nah, karena pada halaman ini belum memiliki catatan, maka tampilannya akan terlihat kosong. Kemudian kita bisa menambahkan catatan dengan menekan tombol button. Nah, di sini kita masukkan judul yang akan kita buat. Misalnya kita buat contoh coba dan subjudulnya coba dulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan teks atau planning kegiatan kita. Nah, kemudian kita juga kalau misalnya punya referensi dari sumber Google atau apapun, kita bisa menuliskan link pada bagian URL sini. Contohnya google.com. Nah, ketika kita menekan tombol google.com tersebut, nanti kita akan langsung terhubung ke Google, layanan Google. Nah, seperti berikut ini. Kita akan masuk ke Google. Nah, jadi kita bisa menyimpan link yang akan kita gunakan sebagai referensi. Untuk menyimpannya, kita cukup menekan tombol button simpan yang ada pada halaman bawah sebelah kanan. Nah, karena kita sudah membuat satu catatan, di sini juga kita bisa menambahkan catatan, misalnya coba lagi, dan ininya subjudulnya coba dulu. Di sini kita masukkan misalnya kalimat apa, terus kita bisa memasukkan salah satu gambar. Misalnya kita upload gambar yang ada di galeri kita, misalnya kita masukkan ini. Ketika kita simpan, maka gambar tersebut akan tampil seperti pada gambar. Nah, untuk di sini ada menu untuk bisa menampilkan catatan tersebut pada bagian list view atau grid view. Nah, pada tampilan ini tuh kita menampilkan dengan susunan grid view. Kalau misalnya kita ingin list view, maka kita pilih list view dan akan berubah menjadi list view. Nah, kemudian untuk keluar dari akunnya, kita cukup kembali ke menu dashboard dan masuk ke user profile. Pada bagian user profile ini kita bisa melihat ada beberapa button, dan untuk keluar kita langsung saja menekan logout, maka akan kembali pada halaman login. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada Nursita Setiawati. Terima kasih kepada Saudari Lutfiah dan Saudari Novi yang telah mendemonstrasikan sistem informasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.